إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, akhwat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana tadi sudah disampaikan, insyaallah dimulai dari malam hari ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas amal hati yang keenam yang sudah kita bahas di Masjid Pogung Dalangan. Namun pada edisi kali ini kita akan berpindah ke karya Syekh Khalid bin Utsman As-Sabt. Kita ambil dari kitab beliau yang berjudul A'malul Qulub, sama judulnya dengan karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Dan kita akan membahas amalan khusyuk, amal yang keenam ini. Namun ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita membaca apa yang beliau tulis. Yang pertama adalah tentang profil beliau, yaitu Syekh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt, salah seorang ulama terkenal di Saudi Arabia. Usia beliau saat ini sekitar 60-an. Dan beliau termasuk orang yang pernah belajar secara langsung kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan banyak ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Beliau terkenal dengan durus beliau, pelajaran-pelajaran beliau yang beliau sampaikan dengan terstruktur, bahasa yang baik, bahasa yang mudah dipahami, termasuk yang paling terkenal juga adalah website beliau. Anda kalau ketik Syekh Khalid As-Sabt, nanti akan langsung muncul di paling atas website beliau yang berisi materi-materi yang sangat bagus, yang sangat mudah bagi para penuntut ilmu untuk mengambil faedah dari website tersebut. Ini pengantar yang pertama. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga penulis dan memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada penulis buku yang akan kita baca. Lalu yang kedua, sebagai pengantar kembali sebagaimana kita memulai amal-amal hati yang lainnya, saya sampaikan kembali tentang pentingnya kita mempelajari amal hati. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah khusus untuk amal khusyuk. Beberapa poin tentang kenapa kita harus mempelajari amal khusyuk sebagai motivasi bagi kita di awal ini untuk kita menyelesaikannya nanti sampai akhir, karena cukup panjang nanti pembahasannya. Ada banyak bab yang akan kita bahas nanti terkait amal khusyuk, maka perlu bagi kita untuk memotivasi diri kita semua untuk mempelajari amal ini. Yang pertama, poin tentang pentingnya amal khusyuk. Kita ulangi lagi pelajaran tentang tiga tingkatan agama: Islam, iman, dan ihsan. Ya, sudah sering kita bahas ini hampir di setiap amalan hati. Kita ulang pelajaran ini. Bahwasanya level terendah dalam kita beragama yaitu level Islam. Di atas itu ada level iman dan ada level ihsan yang paling atas, sebagaimana dalam hadis Jibril. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang bisa meningkatkan derajat dia, meningkatkan level dia dari seorang muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muhsin? Bagaimana caranya? Sudah sering kita sampaikan. Caranya itu dengan hatinya. Bisa naik ke level iman, ke level ihsan dengan hati. Lebih spesifiknya lagi,
dengan hati maksudnya seperti apa? Maka jawaban yang lebih spesifik, seseorang itu bisa naik dari level Islam ke level iman, iman ke ihsan adalah dengan amal yang akan kita bahas ini, yaitu khusyuk. Yang membedakan seorang muslim dengan mukmin, hal yang sangat menonjol di antaranya adalah masalah kekhusyuan yang dia miliki di dalam dadanya, dalam hatinya. Di antara karakter utama orang-orang yang berada pada level kedua, yaitu level iman, adalah khusyuk. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengaitkan tentang khusyuk, mengaitkan khusyuk itu dengan keimanan. Semacam dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Lihat, Allah kaitkan antara iman dengan khusyuk. Artinya amal khusyuk ini adalah amalnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berada pada level keimanan, bukan pada level keislaman. Atau ketika dia ingin naik lebih tinggi lagi, mencapai derajat ihsan. Apa definisi ihsan? Sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sadari bahwasanya Allah melihatmu. Apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan dua rukun ihsan tadi? Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Atau kita beribadah kepada Allah dalam kondisi sadar Allah melihat kita. Apa tujuannya? Nabi menjadikan itu sebagai rukunnya, sebagai syaratnya. Apa yang ingin dicapai dengan hal tersebut? Tidak lain adalah khusyuk. Ketika seseorang itu dia menjalankan dua rukun ihsan tadi, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah ada di hadapannya, maka buah dari hal tersebut adalah membuahkan kekhusyuan pada dirinya. Begitu juga ketika dia sadar dirinya senantiasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan kekhusyuan pada dirinya. Maka poin yang pertama, jika Anda ingin meningkatkan tingkatan agama Anda, menaikkan tingkatan agama Anda dari Islam menjadi iman, iman menjadi ihsan, ini dia amalnya, yaitu amal khusyuk. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata para ulama, yang namanya khusyuk itu ibarat ruh bagi badan kita. Khusyuk ibarat ruh bagi badan kita. Maka sebatang badan yang tidak ada ruhnya, maka seakan-akan badan tersebut dia tidak hidup. Ya, bukan seakan-akan. Maka artinya badan tersebut dia tidak hidup. Maka demikian juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya khusyuk, maka ibadah tersebut bukanlah ibadah yang hidup seperti tubuh yang tidak ada ruhnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, seseorang yang sholat di shaf yang pertama, di shaf yang sama, mengerjakan sholat yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, gerak-geriknya sama, imam yang dia dengarkan sama, tapi pahala yang mereka dapatkan itu bisa perbedaannya antara langit dan bumi, jauh sekali perbedaannya. Padahal sama-sama sholat. Apa di antara faktor utamanya yang mempengaruhi perbedaan pahala yang begitu besar dalam ibadah salat tersebut? Tidak lain adalah kekhusyuan. Secara zahir sama, salatnya sama. Kalau dinilai mungkin seperti penilaian di sekolah ujian praktek salat, nilai di mata gurunya sama. Nilai yang dituliskan di rapornya sama. Namun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda jauh karena perbedaan dalam hal kekhusyuan. Maka begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya, betapa kita membutuhkan khusyuk. Sama-sama berdoa, namun berbeda kekhusyuannya, berbeda hasil doanya. Sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, secara kalimat yang diucapkan sama, urutan zikirnya bahkan sama, zikir pagi petang,
baca dari buku terbitan yang sama, penerbit yang sama, namun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda sesuai dengan kadar khusyuknya. Begitu juga membaca Al-Qur'an dan amal-amal yang lainnya. Maka khusyuk itu adalah ruh dari berbagai ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga yang juga menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mempelajari khusyuk, yaitu ketika kita menimbang bahwasanya kita hidup di zaman di mana faktor yang bisa menyebabkan hilangnya kekhusyuan kita di zaman ini jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam dibandingkan dengan generasi-generasi sebelum kita. Faktor yang menyebabkan hilangnya khusyuk kita di dalam berbagai ibadah, tidak hanya sholat yang kita bicarakan, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan yang lainnya, sangat banyak faktornya. HP sekarang semakin canggih. Kalau dulu dering HP hanya untuk telepon, SMS. Sekarang dering HP begitu banyaknya notifikasinya. Nada dering pun semakin beragam. Terganggu kita dengan hal-hal ini ketika kita sholat, yang gangguan seperti ini tidak ditemui oleh orang-orang sebelum kita. Belum lagi ketika kita mempertimbangkan banyaknya apa yang kita lihat di zaman ini ya ikhwah. Ya. Dengan banyaknya media di zaman sekarang, sosial media termasuk, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita pikirkan, yang ini mempengaruhi kekhusyuan kita. Berbeda dengan generasi sebelum kita misalnya. Ya, generasi orang tua kita bacaannya koran, medianya. Koran itu baca halaman 1, halaman berikutnya, halaman berikutnya, ada ujungnya. Mereka berhenti ketika selesai membaca koran di halaman terakhir. Sudah selesai. Adapun sekarang Anda kalau ingin mengikuti berita melalui HP, melalui sosial media, tidak ada ujungnya. Ya, Anda scroll reels Instagram itu tidak ada habisnya. Ada saja yang kita lihat, semakin banyak pemandangan, semakin banyak hal yang kita lihat, sehingga ini mempengaruhi kekhusyuan kita. Karena nanti insya Allah akan kita bahas di antara yang mempengaruhi kekhusyuan adalah apa yang kita lihat. Kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu untuk belajar tentang khusyuk? Karena ada kaitan erat antara khusyuk dengan ilmu. Ilmu dan khusyuk itu berkaitan sangat erat. Apa dalilnya? Yang pertama dalilnya adalah tentang hadis diangkatnya ilmu. Hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Abu Darda, bagaimana Nabi SAW mengatakan inilah saatnya ilmu itu diangkat. Lalu yang terakhir Nabi menjelaskan, setelah Nabi menjelaskan diangkatnya ilmu, Nabi kemudian mengatakan, nanti kita baca hadisnya di halaman 274. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yurfa'u minan nas al-khusyu'. Yang pertama kali akan diangkat dari umat manusia adalah kekhusyuan. Yang pertama kali diangkat dari umat manusia adalah kekhusyuan. Pengantarnya hadis tersebut, kalau kita lihat redaksi utuhnya, Nabi sedang berbicara tentang diangkatnya ilmu dari umat manusia. Tapi kemudian Nabi menyebutkan yang pertama kali diangkat adalah khusyuk. Maka di sini faedahnya kata para ulama, ada hubungan antara khusyuk dengan ilmu. Dan yang sangat jelas sebenarnya adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ini ketika menjelaskan hadis ini, banyak para ulama yang mengatakan ilmu yang tidak bermanfaat itu mempengaruhi kondisi kekhusyuan seseorang. Ilmu seseorang bermanfaat atau tidaknya ilmunya tersebut mempengaruhi khusyuk atau tidaknya hati seseorang. Karena tadi setelah ilmu Nabi menyebutkan hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Min nafsin la tashba'
wa min du'ain la yusma dalam lanjutannya. Lalu yang terakhir ya ikhwah, sebagai motivasi bagi kita, khusyuk adalah di antara hal yang Allah tunggu dari kita semua. Selain Allah menunggu taubat dari kita semua, di antara yang Allah tunggu dari kita semua adalah khusyuk. Dalilnya sangat jelas dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Nah, lihat di sini kembali Allah mengaitkan khusyuk itu dengan iman. Artinya betul amal khusyuk itu adalah amalnya orang-orang yang beriman. Orang yang sudah naik levelnya sampai level keimanan. Allah Subhanahu wa taala, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menunggu kekhusyuan dari kita semua. Kapan waktunya kita khusyuk? Dengan benar-benar khusyuk dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia ikhwah, di antara beberapa poin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Insyaallah kita akan mempelajari amal khusyuk ini dalam beberapa pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah ta'ala wa ra'ah, pengantar tautiah, yaitu pengantar. Kata penulis hafizahullah ta'ala, al-khusyu'u min sifatil anbiya was salihin. Yang namanya khusyuk itu merupakan di antara sifatnya para nabi dan juga orang-orang saleh. Wa min maratibi as-siddiqin wa manazili al-muqarrabin. Dan ini juga di antara tingkatannya orang-orang siddiq dan juga levelnya orang-orang muqarrabin, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan yang namanya khusyuk yaitu hadul qalbi, kondisi hati, idza tamakkana khaufullahi minhu, kondisi hati di mana ketika seseorang itu dia hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, fayukhbitu li rabbih, dan dia ikhbat kepada Rabbnya, ikhbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas makna ikhbat, bedanya ikhbat dengan khusyuk apa. Namun kita terjemahkan kali ini ikhbat yaitu bergantung, ya. Kondisi hati di mana ketika seorang itu dia bergantung kepada Rabbnya. Wa yakhda'u li'azamatihi, dan dia tunduk kepada keagungan Allah. Wa yankasiru lihaibatihi, dan dia juga tunduk terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yazillu li'izzatihi, dan dia merendahkan dirinya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata kuncinya yang pertama yaitu khusyuk, yaitu halul qalbi, kondisi hati. Kondisi hati tadi, dia takut, bergantung, tunduk, dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuzhiru asarul hadza tamakkun 'alal jawarih. Lalu ini kata kunci yang kedua. Lalu tampak dampak dari ketenangan tersebut pada anggota tubuhnya. Maka seperti wara' yang sudah kita bahas sebelumnya, sumber dari wara' itu adalah dalam hati. Wara' itu dimulai dari hati, yang ini nanti berkonsekuensi pada anggota tubuh kita. Demikian juga dengan khusyuk. Khusyuk itu dimulai dari hati seseorang, kemudian akan berdampak, terlihat dampaknya pada anggota tubuh seseorang. Fatanqadu lillahi rabbil alamin, maka dampaknya orang-orang yang khusyuk, maka dia akan tunduk, ya, akan tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan taat anggota tubuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahi as'alu ay yaj'alana lahu khashiin, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang khusyuk. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Ini pengantar satu paragraf yang disampaikan oleh penulis terkait khusyuk.
Kita bahas bab berikutnya. Mohon bersabar bagi yang pegang kitabnya. Qadarullah dicetakkan cukup kecil ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi faedahnya. Karena edisi aslinya dia ukuran B5. Tapi dicetakkan A5. Baik, makna al-khusyu' wa haqiqatuhu. Makna dari khusyu' dan hakikat dari khusyu'. Al-khusyu'u fil lughah, makna khusyu' di dalam bahasa Arab, yaduru ala makna wahidin. Makna khusyuk itu dia beragam namun berputar pada satu makna. Taduru alaihi jami'u isti'malat hadhihi al-kalimah. Yang nanti penggunaan turunan dari kalimat khusyuk, dari kata khusyuk ini akan kembali ke makna yang satu ini. Apa itu? Yaitu tawaddu'u wa tatamun. Tawaddu' dan tenang. Ya, tawaddu' dan tenang. Ini makna asal dari khusyuk. Wa min huna qila, maka di antara bentuk turunan dari penggunaan khusyuk itu ada istilah khashi', orang yang khusyuk. Apa makna al-khashi'? Makna orang yang khusyuk dalam bahasa Arab secara bahasa terlebih dahulu yaitu al-mustakinu war-raki'u. Orang yang tunduk dan juga orang yang tunduk. Raki' makna asalnya adalah tunduk. Ya. Raka'a ra'suh, yaitu maksudnya kepalanya tertunduk. Makna, sehingga makna orang yang khusyuk, al-khashi' yaitu orang yang tunduk. Wa qila al-mutadarri', dan juga disebutkan makna dari orang yang khusyuk yaitu orang yang merendahkan diri. Juga disebutkan al-mutakhasyi' huwa allazi ta'ta'a ra'suhu wa tawadda'a. Nah ini. Orang yang khusyuk yaitu orang yang kepalanya itu menunduk maksudnya secara fisik, secara fisikal ya. Tertunduk ke bawah seperti itu. Fisiknya tertunduk. Wa qila ghairu zalika mimma yuqaribuh, dan ada beberapa pemaknaan lainnya secara bahasa yang maknanya itu kurang lebih, yaitu tunduk dan tenang seperti itu. Sebagaimana orang yang menundukkan kepalanya, ini diantara bentuk atau diantara simbol bahwasanya dirinya sedang dalam posisi yang tenang. Wa amma al-khusyu'u fi ma'nahu asy-syar'i, adapun makna khusyuk secara syariat, nah, sehingga kita sampaikan lagi pelajaran terkait hal ini. Terkadang kita setelah membahas definisi secara bahasa, ada definisi secara syariat, ada definisi secara istilah. Ya. Syar'an wa istilahan. Apa bedanya? Kenapa sebagian kata-kata itu ada definisi syariatnya, ada definisi istilahnya? Maka perlu diketahui, misalnya untuk khusyuk ini ya, khusyuk disebutkan definisi secara syariat, bukan definisi secara istilah. Karena istilah khusyuk adalah istilah yang didatangkan oleh syari', yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan dalam syariat. Ya, jadi khusyuk itu digunakan dalam istilah syariat. Syariat Islam yang menggunakan khusyuk. Al-Quran menyebutkan khusyuk dalam banyak tempat. Nabi SAW dalam banyak tempat juga menggunakan istilah khusyuk. Makanya istilah khusyuk didefinisikan secara syariat. Definisi khusyuk adalah demikian dan demikian. Tidak tepat kalau disebutkan maksudnya adapun definisi khusyuk secara istilah demikian dan demikian. Tidak tepat kalau disebutkan secara istilah. Karena definisi secara istilah itu adalah definisi untuk kata-kata yang dia digunakan oleh sebagian ulama dalam bidang-bidang tertentu. Ya, misalnya definisi nahu. Nahu secara bahasa demikian. Adapun secara istilah demikian. Karena istilah nahu itu adalah istilah yang digunakan oleh para ulama, bukan istilah yang berasal dari Al-Quran, bukan berasal dari hadis. Sehingga definisi nahu secara bahasa, definisi nahu secara istilah. Tidak ada definisi nahu secara syariat, tidak ada. Adapun khusyuk, wara' misalnya, tawakkal, secara bahasa maknanya ini, secara syariat maknanya ini. Kita lihat definisi khusyuk yang disampaikan oleh
syariat kita yang dikutipkan oleh Syekh Khalid, fa'ibaratul ulama fihi mutaqarribatun aidan. Maka penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait definisi secara syariat untuk khusyuk itu ada banyak. Maknanya juga berdekatan. Faqil, di antara ulama ada yang menyampaikan definisi secara syariat dari khusyuk yaitu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wa dhulli. Yaitu hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan dengan perendahan. Definisi khusyuk. Menghadirkan hati di hadapan Rabb, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan dengan kerendahan. Ada juga yang mengatakan definisi khusyuk secara syariat yaitu al-inqiyadu lil haqqi. Patuh terhadap kebenaran, mengikuti kebenaran. Namun kata Syekh Khalid, wahwa tafsirun bil muqtada wal lazim. Namun definisi ini yang lebih tepat adalah definisi kalau kita melihat dampak atau efek dari khusyuk. Maksudnya seseorang ketika dia mempraktikkan khusyuk dengan hatinya, maka di antara dampaknya adalah dia patuh atau dia mengikuti kebenaran. Fal inqiyadu min mujabati al khusyu'i. Maka kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kebenaran itu sebagai buah atau konsekuensi dari khusyuk. Tidak kurang tepat kalau dikatakan definisi khusyuk adalah mengikuti kebenaran, bukan. Tapi ini konsekuensi dari khusyuk. Kemudian di antara definisi khusyuk juga yang terkenal wahwa tazallulul qulubi lil alamil ghuyubi. Merendahnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allamul Ghuyub yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anta 'allamul ghuyub, dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an disebutkan demikian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah definisi khusyuk. Kemudian definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kata Ibnu Qayyim, yang benar makna khusyuk yaitu kesatuan antara yaltaimu minat ta'zimi wal mahabbati. Khusyuk itu merupakan kesatuan atau perpaduan antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian wadzulli wal inkisau, dan juga perpaduan antara merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpaduan beberapa hal ini, mengagungkan Allah dan mencintai Allah, merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yang dikutipkan di sini tentang khusyuk juga. Kata Ibnu Hajar, wal khusyu'u taratan yakunu min fi'lil qalbi kal khasyah. Khusyuk itu terkadang digunakan untuk menyebutkan perbuatan hati seperti rasa takut. Wa taratan min fi'lil badani kas-sukun. Dan terkadang juga khusyuk itu disebutkan untuk amalan anggota badan seperti tenangnya anggota badan. Ya, sehingga bisa kita gunakan untuk dua-duanya, khusyuk secara hati dan khusyuk secara anggota badan. Terlihat kekhusyuan tersebut pada tubuh seseorang, pada gerak-gerik seseorang, bisa kita katakan demikian. Wa qila la budda min i'tibarihima. Kata Ibnu Hajar, ada juga yang berpendapat khusyuk itu harus mencakup dua hal ini. Ya, harus menganggap dua hal ini, yaitu khusyuk secara hati dan khusyuk secara anggota badan. Sebagaimana disebutkan hal tersebut oleh Al-Fakhr Ar-Razi dalam tafsirnya. Ada juga yang mengatakan, kata Ibnu Hajar, di antara makna khusyuk yaitu yaqumu bin nafsi, dia diwujudkan atau direalisasikan pada jiwa kita, yuzhiru anhu sukun fil atraf, dan juga setelah ditegakkan pada hati khusyuk tersebut akan tampak dampaknya pada anggota tubuh kita. Atraf di sana maksudnya adalah kaki dan tangan, ya, pada anggota tubuh kita. Yulaimu maksud al-ibadah, yang itu kemudian mencocoki dari maksud dari ibadah. Ya, maksudnya
akan mendorong seseorang untuk kemudian mewujudkan dari hakikat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita bisa simpulkan intinya dari poin yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, khusyuk itu terkadang bisa kita gunakan untuk menggambarkan kondisi hati seseorang dan juga bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi anggota tubuh seseorang. Secara fisik, secara fisikal, secara tubuh dia adalah orang yang khusyuk. Demikian. Kemudian definisi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, makna asal dari khusyuk yaitu lembutnya hati, riqqah juga sama, lembutnya hati, wasukunuhu, yaitu tenangnya hati. Wa khudu'uhu, dan tunduknya dia, wangkisaruhu, dan juga sama inkisar juga tunduk atau merendahnya hati. Wa hurqatuhu, wallahu a'lam makna hurqah saya tidak tahu. Fa iza khasha'al qalbu, maka kalau hati itu khusyuk, tabi'ahu khusyuk jami'a al-jawarihi wal a'dha. Jami'il jawarihi wal a'dha. Maka akan diikuti dengan kekhusyuan seluruh anggota badan. Kalau hati seseorang itu khusyuk, maka seluruh anggota badannya juga akan khusyuk. Li'annaha tabi'atun lahu, karena anggota badan itu mengikuti kondisi hati. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di jasad itu terdapat segumpal daging. Ya, iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu baik juga seluruh anggota badan. Kalau jelek segumpal daging itu jelek juga seluruh anggota badan, yaitu hati. Sehingga intinya seluruh anggota badan itu mengikuti kondisi hati seseorang. Wa kana yaqulu fi ruku'ihi fi shalah, dan Nabi SAW juga diriwayatkan berdoa atau membaca zikir berikut di dalam salat, di dalam rukuk beliau. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Kata Nabi SAW dalam khusyuk dalam rukuknya, Nabi mengatakan, ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulangku, dan benakku semuanya khusyuk kepadamu. Lihat di sini Nabi SAW menggunakan istilah khusyuk untuk anggota badan. Pendengaran bisa khusyuk, mata bisa khusyuk, pikiran bisa khusyuk, tulang juga bisa khusyuk. Sehingga Ibnu Rajab ingin menunjukkan bahwasanya anggota badan juga bisa khusyuk, namun ini mengikuti kondisi hati seseorang. Ya, kalau khusyuk hatinya, maka akan khusyuk pula anggota badannya. Fahuwa yara anna khudu'al jawarihi samaratun li khudu'il qalbi wa linihi. Maka di sini Ibnu Rajab berpendapat bahwasanya tunduknya anggota badan seseorang itu merupakan buah dari ketundukan hatinya dan buah dari kelembutan hatinya. Kita cukupkan demikian. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Ada definisi yang bagus dari khusyuk yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.